Shalom saudara, bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Adventus Citratu dalam program Lidah Api. Hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah ketika badai mengamuk. Sekali lagi, tema kita pada malam hari ini adalah ketika badai mengamuk. Firman Tuhan saudaraku berkata di dalam Markus 4 ayat yang ke-35, Markus 4 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41, demikian firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Oh, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini firman Tuhan yang sangat-sangat luar biasa, dan kita akan melihat mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini saudaraku di tengah badai, di tengah situasi apapun yang kita hadapi saat ini. Saya percaya ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibagikan pada saat ini, justru akan menguatkan kita, menghiburkan kita, dan lebih lagi saudaraku, membuat kita semakin teguh beriman kepada Yesus Tuhan yang begitu luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya membaca sebuah status teman saya di media sosial berkata begini saudaraku, "Hati warga Jakarta mulai deg-degan sambil menatap langit dan berkata masing-masing di dalam hatinya, langit semakin menghitam." Kenapa saudaraku mereka deg-degan? Karena akan datang hujan besar. Dan ketika hujan besar, maka saudaraku, orang-orang yang tinggal dan pernah mengalami kebanjiran itu pasti mengalami deg-degan, ketakutan. Ketika di masa pandemi ini ditambah dengan ancaman banjir, saudaraku, ini pasti setiap manusia mengalami deg-degan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang dialami murid-murid Yesus saudaraku di dalam perahu lebih dari deg-degan. Kenapa saudaraku? Karena mereka menghadapi situasi badai mengamuk. Firman Tuhan saudaraku dituliskan dalam Markus 4 ayat 35, saudaraku yang dikatakan tadi, bahwa Yesus, saudaraku, itu menyelesaikan pelayanannya dan berencana bertolak ke seberang. Saudaraku, ada banyak sekali di daratan yang Yesus kerjakan. Ada orang yang sakit disembuhkan, orang yang lumpuh, saudaraku, bisa berjalan kembali, orang buta bisa melihat, dan berbagai macam saudaraku orang-orang yang sakit itu bisa mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan saatnya saudaraku, mereka rombongan Yesus ini meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus saudaraku di dalam transportasi perahu mereka. Dan kalau kita baca tadi saudaraku, bahwa perahu itu bukan hanya satu perahu, tapi Yesus menaiki satu perahu dari antara beberapa perahu lain. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, terjadi dalam perjalanan mereka di perahu peristiwa taufan yang sangat dahsyat.
Ombak, saudaraku, menyembur masuk ke dalam perahu. Ini situasi yang tidak mengenakkan bagi orang-orang yang ada di dalam perahu, di mana Yesus ada di dalamnya. Karena apa, saudaraku? Begitu besar badai yang terjadi, dan kemudian, saudaraku, air sudah mulai masuk. Mereka sudah mulai berpikir, pasti mereka akan tenggelam, kapal akan hancur. Itu pikiran mereka, saudaraku. Dan jika kita melihat, ada satu peristiwa, saudaraku, di tengah-tengah berkecamuknya taufan ini atau badai ini, saudaraku, Yesus sedang tidur di buritan, di sebuah tilam. Saya kira, saudaraku, Yesus sebagai seorang manusia juga, dia mengalami kelelahan. Dan mungkin karena tidak ada yang mengajak dia untuk ngobrol-ngobrol, saudaraku, dia tertidur. Dan, saudaraku, murid-muridnya membangunkan dia, saudaraku, dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kita binasa." Saudaraku, hal yang luar biasa, saudaraku, dalam kehidupan kita saat-saat seperti ini, saudaraku. Seringkali, saudaraku, kita, saudaraku, membawa Yesus di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, seringkali, saudaraku, kita membawa Yesus di dalam kehidupan kita. Kita membawa Yesus di dalam keluarga kita. Kita membawa Yesus dalam pekerjaan kita. Kita membawa Yesus di dalam ekonomi kita. Kita membawa Yesus dalam pekerjaan kita. Kita membawa Yesus di dalam penyakit kita. Kita membawa Yesus di dalam pelayanan kita. Tetapi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita melupakan dia. Kita bawa Yesus di dalam kehidupan kita, tetapi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana firman Tuhan tadi di dalam Markus ini disebutkan, seringkali, saudaraku, justru kita bawa Yesus dalam hidup kita, tapi kita melupakan keberadaan Yesus di dalam perahu kita. Saudara bisa bayangkan, ada Yesus di dalam perahu, tapi, saudaraku, mereka melupakan. Hidup ini, saudaraku, saya mau beritahu kita semua bahwa hidup ini, saudara, ya, tidak selalu mulus. Tentu hidup ini mengalami berbagai musim. Kadangkala musim tenang, kadangkala musim sejuk, kadang-kadang musim panas dalam kehidupan kita, dan kadang-kadang kita mengalami badai yang begitu luar biasa. Kadang-kadang dalam pernikahan kita, saudaraku, itu mulus. Tapi kadang-kadang, saudaraku, ada musim beribut. Ada musim panas di dalam keadaan hubungan suami istri. Di dalam pekerjaan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup ini kalau kenyataannya, saudaraku, tidak selalu seperti yang kita harapkan. Begitu kita ikut Tuhan, lalu kemudian semuanya lempang begitu saja. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Hidup ini, saudaraku, bukan hanya tenang-tenang saja, tetapi ada saatnya menghadapi badai mengamuk. Hari-hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, badai apa yang saudara hadapi? Badai apa yang sedang terjadi dalam keluarga saudara? Badai apa yang sedang terjadi dalam perkuliahan saudara? Badai apa yang sedang terjadi dalam pekerjaan saudara? Badai apa yang sedang terjadi dengan hubungan suami istri? Badai apa yang sedang terjadi dalam kehidupan ekonomi saudara? Badai apa yang sedang terjadi dalam pelayanan saudara? Saudara, hidup ini terdiri dari berbagai musim. Oleh karena itu, saudara, kita memerlukan Tuhan dalam hidup kita. Jangan hanya kita membawa Yesus dalam hidup kita, tapi kita melupakan Dia, bahwa Dia ada bersama dengan kita di dalam perahu kehidupan kita. Ketika saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti Yesus ada di dalam hati saudara. Pertanyaannya, apakah saudara membiarkan Yesus tertidur? Apakah saudara membiarkan Yesus terlupakan? Dia orang penting. Dia sangat penting. Jangan sampai saudara melupakan yang penting dalam hidup saudara. Yesus orang hebat. Yesus orang penting di dalam perahu kehidupan saudara. Hari ini saya mau mengajak saudara, para pendengar terkasih dimanapun berada, bahwa Yesus dalam hidup saudara, dan jangan kita melupakan Dia
dalam setiap kehidupan kita. Dalam hidup ini, saudaraku, terdiri dari berbagai musim yang akan saudara hadapi. Mungkin hari-hari ini musim badai itu sudah datang dalam hidup saudara. Saya mau beritahu saudara, hidup saudara nggak perlu deg-degan, hidup saudara nggak perlu takut, hidup saudara nggak perlu cemas, hidup saudara nggak perlu bimbang. Ada Yesus. Saudara sudah terima Dia, saudara sudah bawa Dia di dalam hidup saudara. Tetapi jangan melupakan Dia dalam kehidupan perjalanan saudara. Hari ini saudara yang dikasih Tuhan, ada begitu banyak seperti bagaimana murid-murid ini berkata kepada Yesus, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Kadangkala saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sebagai manusia, kita berdoa jika perlu. Dan berdoanya juga saudaraku sambil gusar, mempersalahkan Tuhan. Mengapa ini terjadi dalam hidupku Tuhan? Mengapa ini terjadi, begitu dahsyat terjadi dalam hidupku? Apakah Tuhan gak peduli dalam hidupku? Apakah Tuhan gak peduli kita binasa? Hari-hari ini saudaraku mungkin orang berkata, apa Tuhan gak peduli dengan masa pandemi ini? Apa Tuhan gak peduli dengan keadaan krisis seperti ini? Apa Tuhan gak peduli dengan penyakit menular yang sekarang sedang terjadi atas setiap orang di tempat, di berbagai daerah, di berbagai negara? Mungkin kita akan mempersalahkan Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan mengajak kita, saudaraku, jangan kita berdoa jika perlu. Apalagi kita berdoa dengan bergusar ria, dengan mempersalahkan Tuhan. Saudara, Tuhan tidak bisa dipersalahkan. Justru kita seharusnya yang senantiasa berbicara, senantiasa berkomunikasi dengan Tuhan. Apakah saudara berkomunikasi dengan Tuhan hari-hari ini? Apakah saudara dekat dengan Tuhan hari-hari ini? Apakah di dalam rumah tanggamu kau membawa Bapak Ibu, kau membawa keluargamu, anakmu berkomunikasi dengan Tuhan? Apakah di dalam pekerjaanmu, para pemimpin perusahaan, manajer, kau membawa orang-orang yang bekerja di tempatmu untuk semakin dekat sama Tuhan, untuk tidak melupakan Tuhan? Para mahasiswa, para siswa, para pelajar, para pemuda, siapapun saudaraku yang dikasihi Tuhan, di mana Tuhan hari-hari ini dalam hidup saudara? Apakah saudara tetap menempatkan Tuhan adalah yang penting dalam hidup saudara? Yesus terlupakan, Dia dimulihkan. Akibatnya saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup dengan deg-degan, kita hidup dengan ketakutan. Hari ini Bapak Ibu saudaraku, mari kita senantiasa membangun komunikasi kita dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Kita lihat saudaraku, bagaimana orang-orang di dalam perahu itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka hidup di dalam ketakutan. Saudara, bayangkan saudara, tadi dikatakan saudara, Yesus ada di dalam satu perahu, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Apa yang terjadi dengan perahu-perahu lain di mana Yesus tidak ada? Jika di dalam perahu ada Yesus di dalam satu perahu itu, dan mereka juga mengalami hal yang tadi saya bacakan, bahwa mereka mengalami ketakutan, mereka mengalami deg-degan, mereka takut binasa, mereka takut mati. Bagaimana dengan perahu lain? Tidak diceritakan dalam firman ini, tapi saya sangat percaya pasti keadaannya lebih genting dan lebih takut. Tetapi saudaraku, doa, permohonan saudara, hari ini kita berdoa buat bangsa kita, hari ini kita berdoa buat kota kita, hari ini kita berdoa buat daerah kita. Dengar baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, doamu mempengaruhi orang lain, doamu mempengaruhi perahu-perahu yang lainnya. Mereka pasti hidup lebih ketakutan karena tidak ada Yesus dalam perahu mereka. Tetapi syukur, puji Tuhan, ada saudara dan saya yang masih mau berdoa kepada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita ambil bagian kita untuk berdoa kepada Tuhan. Karena dengan saudara berdoa, dengan saudara mengingat Tuhan, maka kotamu, daerahmu, lingkunganmu, masyarakatmu akan dalam perlindungan tangan Tuhan, dan mereka juga akan diselamatkan. Mengapa saudara yang dikasihi Tuhan? Ketika Yesus bangun, ayat 39, Yesus bangun, Dia menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam dan tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali.
Saudara, situasi badai yang saudara hadapi juga bukan hanya saudara menghadapi sendiri. Seorang bapak yang menghadapi badai, istrinya pasti terasa badai itu. Anaknya juga menghadapi badai itu. Tetangganya mungkin menghadapi badai itu. Satu daerah diisolasi karena ada satu pasien COVID-19. Maka satu RT-nya, satu perumahannya itu juga diisolasi. Dengar baik, jangan kita egois. Hidup saudara juga mempengaruhi orang lain. Hari ini, ketika kau berseru kepada Tuhan, ketika kau berdoa buat daerah saudara, dengar baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka juga kau sedang menyelamatkan RT-mu, kau sedang menyelamatkan desamu, kau sedang menyelamatkan kotamu, kau sedang menyelamatkan bangsamu, dan kau sedang menyelamatkan dunia ini. Karena apa, saudaraku? Karena Tuhan mau mendengar orang-orang yang berseru kepada Dia. Dan jika kita melihat poin penting dari kebenaran firman ini, saudaraku, meskipun mereka yang di dalam perahu itu berkata, "Guru, engkau tidak peduli kita binasa," Yesus tidak marah kepada mereka. Justru Yesus mengambil satu tindakan, yaitu tindakan kasih. Apa tindakan kasih? Dia bangun. Dia bukan menghardik orang-orang itu, tapi dia menghardik angin itu. Saudara, Tuhan tetap kasih. Meskipun kadangkala kita menjauh dari Tuhan, meskipun kadangkala kita melupakan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan tetap kasih. Dia nggak bisa berubah karena Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih. Kita yang perlu berubah. Tuhan jangan berubah karena Tuhan tetap kasih. Dia tidak menghardik orang-orang itu, saudaraku, tetapi Dia menghardik angin itu. Saudara, Tuhan tidak menghardik saudara. Tuhan menghardik masalah dalam hidup saudara. Yang perlu yang saudara ingat, Tuhan tetap kasih. Dan Dia berkata kepada orang-orang yang membangunkan Dia di dalam perahu, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Dua pertanyaan ini yang sampai hari ini, saudaraku, Yesus tanya dalam hidup kita. Mengapa kau takut? Mengapa kau tidak percaya? Hari ini, apapun yang saudara hadapi, saya mau beritahu kita semua, Tuhan mau kita tidak takut. Saudara, jangan takut. Percayalah, Tuhan senantiasa menyertai saudara. Tuhan senantiasa ada bersama dengan saudara. Namun jangan melupakan Dia. Senantiasa bangun komunikasi dengan Tuhan. Dan saudara akan melihat Allah yang saudara lihat, yang mampu menyembuhkan saudara, yang telah pernah menolong saudara, yang telah memulihkan hidup saudara, yang telah memujizat dalam hidup saudara. Dengar baik, Tuhan yang sama itu juga yang menangani badai dalam hidup saudara. Maka Daud berkata di dalam Mazmur, saudaraku, dia berkata, saudaraku, Tuhan adalah pertolongan. Hari ini, masihkah Tuhan menjadi penolong dalam hidup saudara? Atau saudara menaruh pengharapan saudara, Tuhan saudara singkirkan dari hidup saudara, Tuhan saudara tinggalkan dalam hidup saudara? Apakah hari-hari ini Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Tuhan menjadi prioritas yang terpenting dalam hidup saudara? Di mana letak Tuhan dalam hidup saudara? Di mana letak Tuhan dalam keluarga saudara? Di mana letak Tuhan dalam pekerjaan saudara? Di mana letak Tuhan? Di mana tempat Tuhan dalam perjalanan kehidupan saudara? Hidup akan terjadi dalam berbagai musim. Tapi dengar baik, ketika badai menghampiri, saudara tidak sendiri. Ada Tuhan beserta dengan saudara. Hari ini, Tuhan tetap sama. Dia Allah yang penuh dengan kasih. Dia Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati saudara. Mari kita ingat segala perbuatan Tuhan. Dan saudara, jangan takut. Percaya. Saudara, percaya hanya bisa didapatkan dari iman. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, supaya saudara tetap percaya dan tidak takut, mari beriman penuh kepada Yesus. Hari-hari ini, iman saudara sudah mulai menurun. Mari ambil charge, yaitu Alkitab.
charge kembali, baca kebenaran firman Tuhan kembali, dan saudara akan melihat mujizat Tuhan yang akan meredakan badai dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.